Apa yang akan terjadi dengan Bitcoin halving di tanggal 20 April 2024? Ya, kita simak videonya. Assalamualaikum sobat VCV. Oke, kita di sini akan membahas tentang Bitcoin halving ya. Jadi ini memang terjadi setiap 4 tahunan. Jadi siklus Bitcoin sampai bener-bener nanti para miner itu nggak dapet reward sama sekali, itu ada di tahun 2100-an ya, masih lama sih. Sebenarnya apa yang terjadi sih di saat Bitcoin halving? Jadi Bitcoin halving ini sebenarnya adalah mengurangi reward dari para miners. Jadi kalau sobat lihat di tabel ini ya, untuk halving yang pertama kali itu di 28 November 2012, di mana para miners itu bisa mendapatkan setiap blok rewardnya ya, itu dapat 25 koin BTC. Terus kemudian halving kedua berkurang menjadi setengahnya 12,5, halving ketiga menjadi 6,25. Jadi halving yang akan berjalan di tahun 2024 itu berkurang menjadi 3,125 koin BTC. Artinya rewardnya semakin kecil. Jadi persaingan miner nanti makin ketat ya. Mungkin untuk biaya listrik yang besar di negara lain gitu yang udah nggak nutup profit keuntungan miningnya, otomatis mereka akan berhenti menjual alat miningnya atau memindahkan atau mengganti menjadi solar panel gitu ya, supaya listriknya hemat green energy. Jadi Bitcoin halving ini ya memang pengaruh utamanya ada di para miner tersebut gitu ya. Terus untuk miner nanti mungkin yang pada berguguran itu akan mengurangi tingkat difficult. Jadi setiap mining tuh semakin banyak orang mining Bitcoin itu otomatis semakin susah mendapatkan rewardnya karena ya persaingannya tinggi gitu. Ibarat kita mancing di satu kolam yang tadinya mancingnya cuma hitungan jari terus tiba-tiba banyak orang ngumpul gitu ya, itu kan akan susah mendapatkan reward atau ikannya gitu. Apalagi jumlah ikan di kolamnya terus dikurangin terus. Makanya yang namanya difficult atau tingkat kesulitan miningnya itu otomatis akan semakin tinggi. Terus apa dampak yang terjadi di Bitcoin halving ya? Jadi memang di saat 1 tahun menjelang Bitcoin halving itu para miner itu udah mulai menyiapkan koin-koinnya. Jadi koin-koin yang selama ini dikumpulkan, ditimbun, itu mereka mulai jual secara perlahan gitu ya. Termasuk para investor. Biasanya mereka juga bersiap-siap jual karena mereka juga nimbun nih. Biasanya investor nimbun. Mereka nggak mining tapi mereka ngumpulin BTC di saat harganya itu lagi pada jatuh-jatuhnya. Kayak mereka sempat 200 juta, sempat 400 juta. Nah, di sana mereka beli dan terakhir itu 600 juta di saat saya buat video yang pertama kali bahas mining kemarin ya, di tahun kemarin. Nah, itulah mereka kumpulin dari sana uangnya. Jadi sekarang tuh udah sekitar hampir keuntungannya 100% karena dari 600 juta kemarin sempat 1,2 M harga BTC itu aja udah 100% keuntungannya. Jadi untuk para miner itu bukan di saat dapat hasil terus jual setiap bulan jual, enggak. Jadi ditimbun dulu, kita menunggu harga tertinggi baru jual. Jadi memang di sini ya kita harus mengorbankan listrik. Kalau emang mau untuk bayar, kalau memang butuh untuk bayar listrik ya berarti dijual sebagian Bitcoin keuntungannya untuk bayar listriknya aja. Jadi biar dip aja. Jadi sisanya apa? Ditabung, dikumpulin terus. Dan untuk data lebih jelas ya, sobat bisa lihat grafik ini ya. Di sini ada pattern yang berulang. Jadi saya belajar dari forex di tahun 2012 dulu ya. Itu semua pergerakan ternyata berulang. Jadi ada sifatnya. Nah, untuk sifat Bitcoin halving yang kita lihat di sini adalah untuk 1 tahun menjelang Bitcoin halving. Nah, ini dia para miner udah siap-siap nih. Otomatis Bitcoin makin sulit. Terus semua orang yang investor ya, investor besar itu mereka udah nimbun Bitcoin, otomatis semakin susah Bitcoin didapatkan gitu ya, karena jumlah di market itu semakin menipis. Sehingga 1 tahun menjelang Bitcoin halving itu harganya akan naik. Terus setelah Bitcoin halving ya, itu juga dampaknya tetap naik karena dimana semua orang jadi hype nih, ikut-ikutan untuk membeli Bitcoin karena Bitcoin naik. Nah, yang terjadi kesalahannya adalah setelah 1 tahun ya, jadi 1 tahun sebelum Bitcoin halving itu naik, 1 tahun setelah Bitcoin halving itu juga naik. Nah, setelah itu ya berarti tahun kedua dan tahun ketiga itu terjadi penurunan, tren turun. Nah, di sini orang yang pada telat baru mulai beli right untuk mining gitu ya. Jadi telat banget gitu. Terus kemudian ini pun terjadi berulang ya. Jadi bagi para miner yang mau masuk sekarang sudah tahu ya resikonya. Artinya kalian punya waktu sekitar 1 tahun. Kalau emang kalian mau tabung atau mau jual ya berarti jualnya di tahun ini juga, dikumpulin dulu nanti di harga tertinggi. Kalau saya sih berharap Bitcoin itu sampai 1,5 M gitu ya. Terus jual di sana. Terus kalian artinya harus menabung nih untuk tahun-tahun berikutnya karena biasanya untungnya tipis atau bahkan bisa sampai minus. Terus untuk para investor juga ya, masuknya itu ya berarti kalian juga sama punya waktu 1 tahun dari
rilis setelah Bitcoin halving nanti, karena Bitcoin halving itu ada di bulan April ini ya, sekitar tanggal 20-an. Terus apa dampak terhadap alternatif coin atau altcoin? Jadi koin-koin yang lain gitu ya, ada meme coin, ada kayak Dogecoin dan banyak koin-koin lainnya. Jadi di saat miner menjual di pertengahan halving seperti ini, itu biasanya mereka pecahin uangnya jadi koin-koin yang lain, jadi nggak nimbun di satu BTC aja. Mereka akan belanjakan ke koin-koin lainnya. Itu artinya koin-koin lain pun akan berdampak terhadap Bitcoin halving juga. Jadi walaupun yang halvingnya Bitcoin, tapi koin-koin lain pasti akan terdampak karena ya itu tadi. Jadi dipecah belanja mereka ke koin-koin yang lain, termasuk para investor juga. Karena mereka nggak akan naruh di satu keranjang aja, pasti dibagi-bagi. Karena kemarin pun di saat saya melakukan edukasi ya di video yang Bitcoin kemarin itu, saya nyuruhnya juga dibagi-bagikan di keranjang yang lainnya gitu, maksudnya di koin-koin yang lainnya. Oke, jadi kalau sobat ingin terjun investasi ke Bitcoin, inget ya untuk resikonya, terus termasuk para miner. Dan untuk yang mau daftar, pas banget lagi ada giveaway yang nanti kita akan umumkan sekitar hari Minggu ya pemenangnya ya. Caranya tinggal lihat aja video ini ya. Jadi ada hadiah total 300.000. Itu yang nanti bisa dijadikan modal trading kripto kalian. Untuk link pendaftarannya nanti cek aja langsung di deskripsi video ini. Sampai di sini videonya, semoga sobat mengerti karena saya coba menjelaskan sesimpel mungkin atau semudah mungkin untuk orang-orang yang masih awam. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Twist TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.